Warga Nahdlatul Ulama menggelar istighosah dan doa bersama, meminta pemerintah serius menangani banjir rob yang kerap terjadi di permukiman warga pesisir. Lulus sekolah, siswa SMP di Kabupaten Sragen basuh kaki orang tua dan membagikan paket sembako. Lama hilang tradisi kirap manten sunat kembali digelar oleh warga Kota Semarang. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bersama saya, Noveli Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, warga Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak, Jawa Tengah menggelar istighosah dan doa bersama di Jalan Raya Pantura. Mereka meminta pemerintah serius menangani banjir rob yang kerap terjadi di permukiman warga pesisir dan jalur Pantura Demak. Warga NU mulai dari tingkat ranting desa, tingkat kecamatan hingga seluruh pengurus tingkat Kabupaten Demak berikut pemuda Ansor dan Banser Minggu siang memadati jalur Pantura Demak kilometer 9, tepatnya di Desa Sriwulan, Sayung Demak untuk menggelar istighosah. Kegiatan juga dihadiri ulama dan kiai NU, Forkopimda Kabupaten Demak, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yassin Maimun hingga Menteri Pekerjaan Umum. Latar belakang yang membuat warga Nahdlatul Ulama melakukan aksi kemanusiaan dan istighosah lantaran kondisi abrasi dan rob sejak 20 tahun terakhir sudah menghancurkan seluruh bangunan dan seluruh infrastruktur hingga perekonomian warga terpuruk. Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak mampu untuk menanggulangi bencana ini, di mana justru air rob semakin tidak bisa tertanggulangi, air rob semakin naik ke jalan raya dan sudah menenggelamkan beberapa desa di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Membunang, dan Kecamatan Medung. Harapan dari istighosah ini yang dihadiri oleh kurang lebih sekitar 100.000 warga Nahdien, harapannya adalah Pak Presiden turun, Pak Prabowo turun, Pak Menteri PU turun, Menteri ATR turun, Mensekjes turun, untuk memperbaiki keadaan Demak tercinta ini. Demak yang merupakan kerajaan pertama Islam di Jawa saat ini adalah sangat menderita sekali karena keadaan yang tidak baik, yaitu sepanjang pantai utara yang Jawa yang dipinggirkan oleh Pak Prabowo. Ya. Nah, di dalam setiap arahan beliau juga disampaikan yang program utamanya adalah Semarang dan Jakarta. Kalau beliau bicara Semarang, ya otomatis Pekalongan, Demak, Jepara, dan Rembang itu menjadi satu bagian. Pasti ini akan menjadi satu fokus utama. Bapak Ibu sudah lihat sendiri, kalau Semarang Demak sudah akan diselesaikan paling lambat akhir 2027. Perlu waktu untuk menyelesaikan semua pekerjaan fisik ini. Untuk mengantisipasi kemacetan, rekayasa arus lalu lintas dengan kontraflow diberlakukan. Sejumlah polisi dan anggota TNI disiagakan mengatur lalu lintas dan menjaga ketertiban acara. Susmintarta, Kompas TV, Demak, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Harga komoditas pangan mengalami kenaikan di beberapa pasar tradisional di Kota Semarang usai Hari Raya Idul Adha. Paling tinggi terjadi pada komoditas bawang merah dan cabai rawit merah. Di Pasar Peterongan, Kota Semarang, harga bawang merah terpantau kembali naik mencapai Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Harga yang sama juga terjadi pada cabai rawit setan yang awalnya Rp40.000 per kilogram, kini menjadi Rp60.000 per kilogram.
Kenaikan harga bawang merah dan cabai rawit setan ini sudah terjadi sekitar seminggu terakhir. Bahkan selama 2 hari sempat tidak ada pasokan bawang merah. Sayuran itu yang naik per mingguan Mas, seperti cabai setan sama berambang merah. Bawang merah berapa Mbak? Bawang merah dari 40 sekarang 60. Terus kalau cabai setan juga sama. Berapa dari Mbak? 40 sekarang jadi 60 juga. Naik sejak kapan Mbak? Semingguan ini Mas. Semingguan. Ya. Pasokan gimana Mbak? Lancar Mbak? Pasokan sempat kosong Mas, Yang apa itu Mbak? yang bawang merah. Pasokan dari mana Mbak? Bawang merah? Brebes Mas. Selain bawang merah dan cabai rawit setan atau rawit merah, harga sayur yang masih tinggi yakni tomat mencapai Rp25.000 per kilogram. Pedagang memprediksi kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran dipicu cuaca yang sering tidak menentu. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. 42 tahun terpisah, seorang wanita warga Belanda akhirnya bertemu ibu kandungnya di Kecamatan Karangdadap, Pekalongan, Jawa Tengah. Pertemuan keduanya diwarnai tangis haru dan disaksikan para warga. Desire, wanita warga negara Belanda yang terpisah dengan ibu kandungnya, akhirnya bisa menemukan rumah ibu kandungnya Casriah di Desa Logandeng, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Meski saat pelukan terlihat canggung, namun raut bahagia terpancar saat ibu dan anak bertemu setelah 42 tahun terpisah antara Indonesia Belanda. Berbekal sebuah dokumen yang ditemukan di rumah orang tua angkatnya yang sudah meninggal dunia di Belanda, Desire, warga kota Leiden tersebut, nekat mengajak suaminya yang merupakan warga negara Maroko untuk melacak keberadaan orang tuanya tersebut di Indonesia. Tiba di Pekalongan, Desire bersama suami langsung mendatangi kantor catatan sipil setempat dengan maksud untuk mengkonfirmasi kebenaran dokumen yang dibawanya. Setelah diperiksa dan dipertemukan dengan kepala desa serta perangkat, dokumen tersebut dinyatakan valid. Difasilitasi kepala desa Logandeng, keduanya pun dipertemukan untuk melepas rindu yang selama ini dirasakan oleh ibu dan anak. Casriah, ibu kandung Desire, mengaku tidak menduga di masa tuanya bisa dipertemukan kembali dengan putrinya yang telah terpisah selama puluhan tahun. Meski tidak saling memahami bahasa masing-masing, namun tidak menghalangi keduanya untuk berbagi kabar dan cerita. Senang ya Bu ya. Apaan dia berdoa terus setiap sholat, biar ketemu Warasuto, biar punya anak banyak, biar aku nggak punya tempat. Aku tampung di mana saja, ngontrak kayak kemana gitu. Dari dulu berarti sering berdoa ingin ketemu. Iya, sonoknya juga gitu katanya, maaf. Dan ini berarti kan doanya Ibu udah menembus langit ya Bu ya, udah dipertemukan ya. Dikabulke sama Yang Kuasa. Sementara itu, Kepala Desa Logandeng, Kusnoto, membenarkan bahwa Casriah merupakan warganya yang pada tahun 1982 pernah memiliki 2 anak dari perkawinan pertamanya, salah satunya Kunia atau Desire. Dan ternyata memang dari pengakuan ibu tersebut ada salah satu anak dari kandungnya dulu dititipkan sama orang untuk diasuh. Nah, ternyata kok larinya sampai Belanda pun Ibu Casriah awalnya tidak tahu. Informasi tersebut akhirnya kami padankan dengan dokumen yang dia bawa dengan fotokopi KTP Ibu Casriah yang dulu, itu memang benar. Kedatangan Desire bersama suami di kampung halaman disambut sukacita oleh warga yang merasa penasaran dengan kisah Desire di masa lalu. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Lulus sekolah, siswa SMP di Kabupaten Sragen membasuh kaki orang tua dan membagikan paket sembako. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Sebagai upaya untuk meningkatkan semangat anak putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikan serta memastikan akses pendidikan merata,
Dinas Pendidikan Kota Semarang menggagas salah satu program unggulan, yakni program Guru Bersamamu. Data terbaru dari Dinas Pendidikan Kota Semarang menunjukkan sebanyak 335 anak tidak melanjutkan pendidikan dengan rincian 191 anak putus sekolah dasar, 92 anak putus sekolah menengah pertama, dan 52 anak putus sekolah menengah atas. Angka putus sekolah ini tersebar di 12 kecamatan dari 16 kecamatan yang ada di wilayah Kota Semarang. Data anak putus sekolah tersebut terangkum dalam program Bambu Apus atau bergerak bersama bantu anak putus sekolah yang mana pendataan melibatkan camat dan lurah sekota Semarang. Dan sebagai upaya untuk meningkatkan semangat anak putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikan serta memastikan akses pendidikan merata, Dinas Pendidikan Kota Semarang menggagas salah satu program unggulan, yakni program Guru Bersamamu. Kami 1 tahun yang lalu melaunching program Guru Bersamamu. Ya, jadi kami memberdayakan guru-guru penggerak di Kota Semarang yang jumlahnya cukup besar, ada sekitar 600. Itu kami berikan tugas untuk mendampingi anak-anak putus sekolah yang jumlahnya ada 335. Kami melakukan pendampingan bekerjasama dengan beberapa sekolah kesetaraan di Kota Semarang. Ada 10 yang kemarin siap untuk membantu program Guru Bersamamu. Dengan program Guru Bersamamu, Dinas Pendidikan Kota Semarang berharap semakin banyak anak putus sekolah yang kembali melanjutkan pendidikan. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, ada momen unik saat wisuda di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Bukan dengan pesta pora, namun membasuh kaki orang tua dan membagikan paket sembako kepada sesama yang membutuhkan. Momen kelulusan siswa-siswi SMP Saverius 1 di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah jauh dari kata meriah. Anak-anak yang akan masuk di jenjang pendidikan menengah atas ini membasuh kaki orang tua sebagai wujud bakti, serta ungkapan terima kasih sang anak atas cinta dan pengorbanan orang tua selama 3 tahun menimba ilmu di sekolah menengah pertama. Tangis haru mewarnai momen ini. Sudah merawat dan mencintaiku selama ini. Sehat selalu Ibu. Sebelumnya, siswa-siswi SMP Saverius 1 Kabupaten Sragen berjalan kaki sejauh 3 km. Siswa-siswi diajak peka dan berbagi kasih kepada mereka yang hidup berkekurangan. Paket sembako dibagikan kepada tukang parkir, tukang becak, hingga petugas kebersihan. Dapat berkumpul dengan teman, orang tua, kita mengetahui keadaan orang di sekitar kita juga dapat berbagi bahwa alasannya kita tidak mempunyai rezeki yang lebih, tetapi kita tetap dapat berbagi dengan sesama. Kami ingin membuat suatu yang baru, yakni bukan pesta pora, tetapi justru kami ingin berbagi pada mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Jadi anak-anak ingin saya diajari untuk berbagi, justru dalam sukacita itu peduli pada sesama. Selain itu yang kedua juga akan ada pembasuhan kaki. Sadar bahwa keberhasilan, kesuksesan mereka adalah buah kasih dari kedua orang tua mereka. Wisuda tak mesti melulu dibalut dengan pesta pora. Sukacita sebagai wujud syukur atas pencapaian akademik juga bisa dirayakan secara sederhana namun syarat makna. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, untuk membentuk insan yang cerdas, akademis, dan religius, sebuah sekolah dasar swasta di Kota Semarang menargetkan siswa mampu menghafal Al-Quran minimal 3 juz hingga lulus. Sebanyak 96 siswa SD Islam di Kota Semarang ini telah dinyatakan lulus dalam menghafal Al-Quran dan pihak sekolah menguji kembali hafalannya di hadapan orang tua siswa. Bahkan pihak sekolah menargetkan siswa mampu menghafal Al-Quran minimal 3 juz hingga lulus. Apresiasi
penghargaan kepada anak-anak yang sudah menyelesaikan hafalan 1 juz minimal 1 juz. Memang target kami lulus SID Binaman adalah minimal 3 juz ya. Dan surat hafid ini kami lakukan minimal 1 semester 1 kali. Ini tahap yang kedua di tahun ini ya. Balkis hafal berapa juz? Hafal 2 juz 30 sama juz 9. Ada kendala nggak ngapalin? Agak-agak susah. Tapi kalau dihafalinnya terus 5 ayat udah gampang. Tujuan dari penetapan target tersebut untuk memastikan setiap siswa memiliki hafalan Al-Quran yang cukup baik saat lulus. Selain hafalan, pemahaman ilmu tajwid dan kelancaran membaca Al-Quran juga menjadi perhatian dalam proses pembelajaran. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Lama hilang, tradisi kirap manten sunat kembali digelar di kota Semarang. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Sanah. Sudah lama hilang, tradisi kirap manten sunat dihidupkan kembali di Kampung Tanggung Rejo, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dengan menunggangi kuda sepasang kakak dan adik yang telah melakukan sunat dan akikoh, diarak keliling kampung dan diiringi dengan drum band mayoret. Tradisi kirap manten sunat sudah lama ditinggalkan, namun di Kampung Tanggung Rejo, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang, tradisi kirap manten sunat dihidupkan kembali. Kirap manten sunat adalah sebuah perayaan di mana anak laki-laki yang akan atau sudah melakukan sunat atau khitan dirias bagaikan seorang pengantin, kemudian diarak keliling kampung dengan menunggangi kuda. Adalah Arkana Kenzo yang kini berusia 6 tahun dan kakak perempuannya Rahma Diva yang berusia 10 tahun diarak keliling kampung. Arak-arakan diselenggarakan secara meriah dengan diiringi dengan drum band mayoret, keluarga, guru dan teman-teman sang manten sunat dari tempat pendidikan Al-Quran. Arkana Kenzo atau yang biasa disapa Kenzo mengaku senang bisa diarak keliling kampung dengan menunggangi kuda. Ia sama sekali tidak merasa takut, justru ini adalah salah satu permintaan Kenzo yang dikabulkan oleh kedua orang tuanya. Gimana rasanya? Senang. Gimana tadi waktu disunat? Berani tadi? Berani. Pas waktu kayak gini suka nggak disambut orang-orang? Tradisi ini berarti baru pertama kali di kampung ini? Baru pertama kali ini anaknya minta sunat khitan naik jaran, naik kuda. Terus diiringi sama drum band. Tanya diarak keliling kampung, salah satu prosesi dari tradisi kirap manten sunat ini adalah mendoakan si manten agar kelak dapat menjadi anak yang baik, soleh, dan berguna bagi masyarakat. Tradisi kirap manten sunat selain sebagai perayaan untuk pencapaian keberanian anak laki-laki, namun juga diilhami sebagai perayaan untuk berbagi kebahagiaan dan rasa syukur. Cinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke berita olahraga, saudara. Sebanyak 140 petenis cilik dari berbagai wilayah di Indonesia bersaing untuk menjadi yang terbaik pada UNES Tennis Club atau UTC Championship. Gelaran rutin tahunan ini diharapkan menjadi ajang pencarian bibit petenis baik di Jawa Tengah, nasional hingga internasional. Kejuaraan nasional yang menjadi agenda tahunan dan sudah digelar 2 kali ini terdiri dari kelompok umur 10, kelompok umur 12, kelompok umur 14, kelompok umur 16, dan masing-masing kelompok umur tersebut terdapat putra dan putri. Sebagian besar para peserta dari Jawa Tengah, namun ada pula dari Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Tujuan gelaran ini untuk menjaring bibit petenis junior dan menjadi atlet tenis yang handal, baik untuk lokal Jawa Tengah, nasional, hingga internasional.
UTC Junior Championship ini juga menjadikan ajang evaluasi bersama para pelatih untuk anak didiknya. Tujuan kami selaku panitia kejuaraan tenis UTC ini ya pastinya menjadikan ajang ini sebagai evaluasi bersama para pelatih untuk anak didiknya, dan ini juga sebagai pencarian bakat bibit-bibit unggul, pembinaan prestasi anak-anak junior khususnya di bidang olahraga tenis untuk menghasilkan atlet-atlet yang handal baik untuk level provinsi maupun di nasional nantinya. Dan kegiatan ini tentunya diikuti oleh 4 kelompok umur dari mulai 10 putra, putri, 12 tahun putra, putri, kelompok umur 14 tahun putra putri, dan kelompok umur 16 tahun putra putri. Salah satu peserta ganda putri mengaku dengan adanya turnamen ini bisa menambah pengalaman mereka. Nambah pengalaman. Terus apa yang kita pelajari pas latihan itu bisa diterapkan pas turnamen. Diharapkan ke depan bisa digelar kejuaraan serupa untuk menjaring atlet petenis terbaik di Jawa Tengah. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.